Nisa Supriya. Saya Bani Reni. Saya Rama Pujianur. Dan saya Unur Sakti. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Akan menjelaskan tentang pengertian ISO 14001. ISO sendiri merupakan singkatan dari International Standardization Organization yang merupakan organisasi internasional yang berwenang dalam menciptakan ketentuan atau standar untuk diberlakukan di seluruh dunia. ISO 14001 yaitu pemenuhan regulasi pencegahan pencemaran dan perbaikan berkelanjutan. Nah, teman-teman, kenapa perusahaan membutuhkan ISO 14001? Jadi alasan perusahaan harus menerapkan ISO 14001 yaitu yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jadi yang kedua yaitu perusahaan memiliki jaminan kualitas berstandar internasional. Jadi yang ketiga yaitu menghemat biaya operasional perusahaan. Yang keempat, mengoptimalkan kinerja karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan popularitas perusahaan. Maka dari itu, penerapan ISO 14001 itu sangat diperlukan oleh perusahaan, terutama yang bergerak di bidang industri. Baik, manfaat ISO 14001 untuk perusahaan yaitu dapat melakukan pengurangan biaya, di mana dengan adanya ISO 14001 sertifikasi ini menuntut perusahaan untuk lebih mencintai lingkungan, sehingga perusahaan harus berkomitmen dalam menggunakan bahan baku yang lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya produksinya. Dalam sistem manajemen lingkungan ISO 14001 itu terdapat 3 komponen besar. Yang pertama itu ada program lingkungan tertulis, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, dan yang ketiga ada pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan lokal dan nasional. Teman-teman semuanya, apa saja 5 dasar daripada EMS ataupun Environmental Management System atau Sistem Manajemen Lingkungan? Yang pertama adalah adanya pedoman manajemen lingkungan di sini, yaitu kita harus memberitahukan kepada masyarakat maupun pekerja dari sebuah perusahaan tersebut bagaimana nanti langkah-langkahnya kita menyelesaikan suatu permasalahan apabila terjadi pencemaran daripada sebuah perusahaan tersebut, ataupun kita mempelajari bagaimana menangani, meminimalisir adanya resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, yang kedua adalah adanya perencanaan. Nah, di sini perusahaan harus mengetahui apa tujuan dari pelaksanaan program-program dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk mengenali juga apa saja aspek-aspek lingkungan untuk membangun sebuah proses perencanaan daripada perusahaan. Nah, poin yang ketiga adalah pelaksanaan. Di sini adalah pembagian tugas daripada pekerja masing-masing dalam memanajemen sistem lingkungan. Dan juga setiap pekerja ataupun orang-orang yang terlibat harus mengetahui langkah-langkah darurat apa saja yang harus dilakukan. Nah, untuk poin yang keempat ada monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk melihat hal-hal apa saja yang menyebabkan sebuah perusahaan itu melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan lingkungan itu sendiri ataupun tidak sesuai dengan manajemen sistem lingkungan yang telah disusun. Nah, yang terakhir adalah pemeriksaan ulang daripada manajemen yang telah ditetapkan. Itu untuk melihat apakah manajemen sistem lingkungannya itu memberi dampak buruk atau memang sudah memberikan dampak yang lebih baik. Oleh karena itu, manajemen sistem lingkungan atau EMS ini sangat diperlukan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melaksanakan apapun kegiatan yang berhubungan dengan aspek lingkungan itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, setelah menyaksikan video pembelajaran mengenai sistem manajemen lingkungan ISO yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka kita dapat
menyimpulkan bahwasannya sertifikasi daripada ISO 14001 ini benar-benar sangat diperlukan, apalagi oleh bidang-bidang perusahaan seperti industri, dan ini juga untuk menjamin sebagaimana komitmen perusahaan tersebut untuk menjaga lingkungan, dan mereka bisa menjamin bagaimana langkah-langkah yang perlu ditangani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun resiko yang dapat dialami ataupun berdampak bagi lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.